pilihan, kan meriah berarti. Terus itu biaya usaha. Sekarang kan UKM juga dapat fasilitas pembiayaan, terus koperasi juga. Tetapi tentunya kan sebelumnya pembiayaan ini yang paling dominan mungkin bank, walaupun dalam perkembangannya nanti pembiayaan juga bisa lewat misalkan pasar modal. Tetapi yang paling often untuk awal-awal, yang paling sering untuk awal adalah bank. Ya. Bank juga punya prinsip apa-apa sih yang harus dimiliki seorang yang akan menjadi nasabah kreditnya dia. Mungkin bagian terakhir ini yang paling tidak mengenakan, ya. Ibaratnya kalian ada bertemu dengan rekan bisnis atau punya bisnis, suatu saat kalian ketemu yang namanya masalah, kalian harus sengketa. Orang berpikirnya adalah ini masalah hukum sengketa. Padahal kalau tadi kita sudah lihat sebenarnya hukum itu relatif sangat luas. Artinya masalahnya bukan cuma masalah saya punya masalah dengan rekan bisnis saya, tetapi juga saya punya masalah dengan kebutuhan sang regulator yang mengatur negara ini. Selanjutnya Pak. Nah, dari yang tadi ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita akan masuk ke bagian-bagian sebelumnya, selanjutnya. Dan nanti akan dibahas satu, misalkan badan usaha, terus elektoral properti, kontrak. Nah, ada yang mau ditanya di sini dulu, sampai sini dulu, atau masuk ke sini dulu? Masuk dulu ya. Oke. Kita mungkin pernah dengar istilah CV, pernah dengar? PT, firma, ya kan? Kalau perusahaan kata mungkin jarang. Kalau kantor pengacara mungkin banyak pada perusahaan perdata, tapi umumnya orang sangat tahu firma, CV, PT. Kenapa sih berbisnis salah satunya harus menggunakan entitas nggak atau harus? Pilihan sebagai pilihan adalah kita menggunakan organisasi. Hebatnya. Kalau ini definisi nanti mungkin bisa minta materinya ya. Tapi prinsipnya begini, semua badan usaha ini, semua prinsipnya adalah didirikan berdasarkan kontraktual. Karena semuanya pasti pakai akta notaris. Artinya prinsipnya adalah perjanjian. Permasalahannya tinggal adalah yang bentuknya menciptakan badan hukum dalam hal ini PT. Apa sih badan hukum itu? Badan hukum itu sebenarnya kreasinya orang hukum. Kreasinya orang hukum. Jadi entitas yang dianggap memiliki untuk menanggung hak dan kewajibannya sendiri selain diri kita. Itu badan hukum. Agak rumit memang ngomongin filosofi ini. Tapi keuntungan yang diberikan badan hukum itu apa? Ketika kita misalkan mendirikan PT, maka tanggung jawab transaksi si PT itu tanggung jawab transaksi si PT sendiri, bukan tanggung jawab direksi, bukan tanggung jawab komisaris, bukan tanggung jawab sang pemegang saham. Beda dengan yang nomor 2, 3, dan 4. Ini beda. Ini yang 2, 3, 4 semua prinsipnya perjanjian. Tapi kalau at the end dia nggak bisa bayar, ceritanya ya, yang bayar adalah orang-orang yang ada di dalam perjanjian pembentukan persekutuan perdagangan tersebut. Jawabnya sampai di situ. Beda dengan PT. Satunya Mbak. Ini perbandingannya, sekaligus kita coba bertarka persyaratan misalkan pendiriannya misalkan. Kalau didirikan oleh 2 orang sih, baik PT, persekutuan perdata, CV, firma sama aja. Karena tadi semua saya bilang prinsipnya adalah perjanjian. Prinsipnya semua perjanjian, dituangkan dalam bentuk akta. Terus pasti ada sesuatu yang disetorkan. Kalau PT istilahnya modal, kalau di dalam di CV imprint, ya sama aja, modal juga. Cuman bedanya adalah modalnya bisa bentuknya macam-macam. Kalian mau nyetori dalam bentuk mobil, keahlian, tanah, which PT juga bisa. Terus
ada kualifikasi modal. Kalau PT dia require wajib minimal 50 juta, minimal disetor 25%. Artinya yang disetor itu berapa? 12,5 ya. Terus organ juga berbeda-beda. Kalau yang sifatnya pelanggaran hukum kayak CV, bersifat perdata, firman, yang ada istilahnya cuma partner atau sekutu. Nah, partner ini kan juga kita pernah dengar istilah managing partner atau partner biasa doang. Nah, dan dalam prakteknya itu ada yang pasif, cuma naruh duit gitu, nanti setorin ya keuntungannya sama saya. Nah, di satu sisi ada partner yang ngejalanin. Beda dengan yang namanya PT. Kalau PT organnya lebih kompleks, ada direksi sebagai pelaksana, ada komisaris sebagai pengawas, ada UPS yang merupakan puncaknya. Dia organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki sama direksi dan komisaris. Karena nanti dalam beberapa perbuatan perlu UPS, misalkan untuk pinjam bank dia perlu UPS, untuk keluarin duit perlu UPS, misalnya seperti itu. Bagian keuntungan, kalau yang lain mungkin udah langsung diatur mau bagi hasil berapa persen, atau imbrengnya besar, atau modal yang saya masukin berapa persen. Beda dengan misalkan PT. Kalau PT udah pasti pernah dengar istilah dividen. Nah, kalau PT itu istilahnya pembagian dividen, sebenarnya pembagian keuntungan juga. Bedanya, dividen itu adalah persentasenya ditentukan berapa besar setoran modal kita. Tanggung jawab, nah ini tadi yang saya bilang. Kalau yang sifatnya seperti yang non badan hukum, persekutuan perdata, CV, firman, tanggung jawabnya pada orang yang duduk di sebagai partner di situ. Kalau PT tanggung jawabnya sebatas pada kepemilikan saham, dan istilahnya itu ada batas tanggung jawab. Batas tanggung jawab pemegang saham itu ada batasnya. Artinya apa? Nggak semua serta-merta pemegang saham langsung tanggung jawab. Tergantung kondisinya apa. Karena pada prinsipnya PT bisa bertindak di mata hukum, jadi dia bisa nanggung sendiri. Kalau bahasa hukum nanti mungkin bisa googling. Kalau pembubaran ini sebagai knowledge saja, tapi prinsip yang paling utama sebenarnya 1 sampai 5. Nah, ini juga akan menentukan sebenarnya, misalkan dalam bisnis tentunya ada risiko ya. Misalkan let's say risiko perpajakan atau misalkan risiko gagal bayar. Kalau saya misalkan CV, suatu saat saya nggak bayar konsultan saya, yang ditagih itu CV-nya atau langsung tanggungan saya, itu kan risiko. Berbeda dengan PT. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau kita lanjut lagi, ngerti ya? Jadi kalau keluar dari sini ketemu notaris sudah tahu mau bikin apa? Ini kontraktual. Seperti tadi saya bilang ya, jadi ternyata dalam bisnis itu kan jual beli. Jual beli itu kan tidak mesti harus dalam pengertian tertulis. Karena hukum Indonesia nanti kita bisa lihat salah satu kontrak di Indonesia itu nggak harus tertulis. Tapi kenapa sih ada istilah kontrak? Kontrak itu sebenarnya lebih kepada sebenarnya dia pasti dokumen tertulis atau tidak yang isinya mengatur hak wajib para pihak. Tujuannya apa sebenarnya? Pembuktian. Terus kedua, kepastian. Kenapa kepastian? Ya, semua yang kita inginkan sudah ditulis. Kalau sudah ditulis artinya itu disepakati, dan suatu saat inilah yang kita jalani. Nah, ini yang tadi saya bilang, dalam orang Indonesia tidak pernah bilang, dalam hukum Indonesia tidak pernah bilang bahwa yang namanya kontrak harus tertulis. Istilahnya di hukum Indonesia bukan kontrak tapi perikatan. Itu definisinya tadi.
Perikatan adalah suatu persetujuan, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang lebih mengikatkan diri. Jadi dia nggak bilang harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi kalau misalkan kalian jual beli online, itu nggak ada yang ditulis ya, tapi faktual. Ada barang yang dilepas, ada uang yang masuk ke posisi. Ketika kita jual beli mobil sama aja ya, ada mobil yang kita lepas, ada uang yang kita terima. Nah, selalu harus bentuk tertulis. Ini sedikit aja. Kalau ada teman-teman fakultas hukum mungkin mereka udah ngerti. Nah ini tadi saya bilang syarat sah perjanjian itu dalam hukum Indonesia nggak ada yang bilang harus tertulis. Yang perlu cuma sepakat. Saya kasih contoh tadi jual beli mobil. Oke ya Pak, sepakat harganya 150. Itu sepakat 150. Artinya ada kesepakatan. Objeknya apa? Mobil. Terus yang jual siapa? Ya pastinya pemilik mobil. Kalau dia bukan si pemilik mobil sah jual beli. Sama kayak jual beli tanah. Yang jual tanah saya ternyata bukan saya dan dia nggak dapat kuasa dari saya, nggak sah. Terus tanah ini jual belinya mobil atau tanah terus dilakukan sama orang yang berwenang atas objek-objek tersebut, maka itu harusnya halal dong, nggak bertentangan dengan undang-undang. Kita nggak jual beli narkoba atau jasa pembunuh bayaran, ya udah pasti nggak sah. Kalau suatu saat ketangkep ya kita nggak bisa balik cerita bahwa iya Pak saya dalam perikatan, nggak bisa. Nah ini misalkan suatu saat kita berbisnis, ternyata kita harus membuat suatu perjanjian tertulis. Tahapan-tahapannya adalah seperti ini. Tentunya ada negosiasi untuk dapat dealnya apa nih. Harganya berapa ya Pak atas objek tanah itu, atau atas jasa itu objeknya berapa ya Pak, harganya berapa. Terus setelah jelas, istilahnya kalau saya bahasakan, setelah jelas komersialnya. Komersial itu biasanya harga, cara bayar, terus pajak, terus kapan bayarnya, term bayar, itu komersial. Yang paling penting seperti ini. Terus dituangkan dalam perjanjian. Nah, setelah perjanjian dituangkan, mulai biasanya kita menegosiasikan term kontraknya. Term kontraknya kita negosiasikan. Tujuannya apa? Mendudukkan secara ketat hal-hal komersial tadi di dalam perjanjian. Setelah tanda tangan, ya dilaksanakan kontraknya. Kalau memang jual beli, jual terima pembayaran. Kalau nggak terjadi yang diperjanjikan, yang terjadi adalah yang nomor 6, kita berantem dengan orang yang berkontrak dengan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sharing aja. Isi kontrak tertulis kurang lebih mengatur seperti ini. Ya, misalkan ada judul, para pihaknya siapa, definisi istilah yang dipakai di dalam yang mau ditransaksikan apa, terus transaksinya, kalau transaksinya jual beli ya state. Berdasarkan dengan perjanjian ini, dengan ini saya menjual dan penjual setuju untuk membeli. Seperti itu. Terus hal-hal yang sifatnya umum dalam suatu kontrak, ada bagian penandatanganan. Ini kalau tertulis ya, dalam pengertian ya tadi, misalkan nanti suatu saat kalian beli rumah atau beli apartemen, pasti ada perjanjian tertulis yang kontennya mengatur hal seperti ini. Selanjutnya Pak.
Tadi seperti saya bilang, hukum Indonesia tidak mengatur bahwa kontrak itu dalam bentuknya baku tertulis seperti apa. Ya. Dokumen-dokumen ini pun, ya, dokumen-dokumen ini pasti pernah dengar ya, invoice, purchase order, appointment letter, bill of sale, surat utang, ini kontrak dan mengikat. Kalau kalian misalkan buka bengkel, udah jadi untuk membuktikan pekerjaannya yang sudah dilakukan apa dan harganya berapa, kan ada invoice kan ya. Nah invoice itu kan menerangkan berapa yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, saya melakukan apa, kontrak. Terus misalkan kalian buka garmen kecil-kecilan, misalkan baju bayi gitu misalnya, ya untuk konsumen skala besar kan pasti ada purchase order. Purchase order kan isinya berapa, apa, kapan dikirim. Investment letter sama appointment letter sebenarnya kurang lebih aja sama, karena purchase order cuma mungkin objek yang dibisniskan itu berbeda. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang kita sadari punya atau tidak dalam kita berbisnis. Bayangkan, tadi kan sebenarnya kalau orang mau bisnis itu kan ketika dia sudah mendirikan PT, dan dia punya bisnis, ada kontrak letters, dan dia punya produk saya mau dikasih nama apa ya? Terus produk ini punya orang atau saya buat sendiri ya? Kebetulan produknya saya buat. Produknya apa? Misalkan produknya adalah sepatu atau baju. Supaya ini ketahuan punya saya, bagaimana ya? Bagaimana melindungi ya trademark saya, label saya yang ada di dalam produk. Terus kalau saya misalkan bikin alat pemasaran, pamflet, brosur, software, termasuk kita produk kita ternyata software, perlindungannya bagaimana ya? Terus benefitnya kita punya bahan melindungi seperti ini apa ya? Ini yang tadi saya bilang, di dalam ini rezim tersendiri. Dia sebenarnya kepemilikan. Kepemilikan itu kan selain benda berwujud, ada benda tidak berwujud. Benda berwujud itu contohnya kalau mobil, ini nggak berwujud.